buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Jadi kalau lagi terkait dengan kasus Pak Haji Sudarmono ini yang merupakan klien dari kami selaku kuasa hukum. Yang pertama itu sebenarnya dari awal laporan yang dibuat oleh Ferry Gunawan lewat kuasa hukumnya Doanta Sarjana Hukum itu terjadi di tahun 2021 September kurang lebih, terkait dengan laporan penipuan sebesar dengan cek kosong sebesar 200 juta. Nah, kemudian dari laporan tersebut klien kami dipanggil oleh pihak kepolisian yang nama ini Polresta Manado itu kurang lebih di bulan Maret tahun 2022. Namun pemanggilan itu statusnya adalah sebagai saksi. Nah, nanti kemudian diketahui bahwa status itu berubah pada saat kami memegang perkara dari klien kami di tahun 2023 Februari. Itu resminya diberikan kuasa kepada kami, dan di situ kami baru melihat bahwa BAP tersebut dibuat di bulan Maret 2022 itu sebagai tersangka. Nah, ini yang merupakan salah satu keanehan yang kami peroleh dari BAP tersebut, karena pemeriksaan di bulan Maret 2022 itu adalah status sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Di pasal berapa itu, Pak? Pasal berapa maksudnya? Kasus tersebut pasal berapa itu? 351 ya? Ya. 378 ya, 8. Jadi sebentar, Pak. Penggelapan dalam bentuk apa, Pak? Barang-barang apa? Penggelapan. Jadi penipuan itu dengan cek kosong sebesar 200 juta. Nah, itu yang perlu diklarifikasi, bahwa yang menjadi objek laporan daripada kuasa hukum Ferry Gunawan ini adalah cek kosong sebesar 200 juta. Sementara cek itu yang mengeluarkan itu bukanlah klien kami, tetapi saudara Monik Sinaga yang mengeluarkan cek BSK dengan nominal sebesar 200 juta. Tetapi itu yang menjadi laporan daripada kuasa hukum Ferry, yang mana klien kami memberikan cek kosong sebesar 200 juta rupiah, padahal itu adalah cek yang dikeluarkan oleh saudara Monik Sinaga, bukan klien kami. Nah, status dari klien kami ini bukan membeli barang itu, tetapi klien kami ini adalah mengenalkan saudara Monik melalui AKBP Ginting. Kemudian saudara Monik ini meminta kepada klien kami untuk dikenalkan kepada Ferry Gunawan dalam rangka membeli sianida 50 kaleng dan karbon 30 sak. Nah, itu yang menjadi pokok permasalahan utama sebenarnya. Nah, kemudian dari situ kami melihat ketika kami diberikan kuasa pada bulan Februari setelah P21, dan kami melihat banyak keanehan-keanehan dalam proses BAP ini, sehingga kami membuat laporan atau dumas ke Polda Sulawesi Utara terkait dengan kekeliruan dalam penetapan tersangka ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses hukum acara yang diterapkan oleh kepolisian itu tidak sesuai, karena klien kami belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, dan BAP yang digunakan oleh polisi itu adalah BAP saksi, bukan BAP tersangka. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar. Kronologi pertama itu. Yang kedua, pada saat
saudara Haji Sudarmono ini ditetapkan sebagai tersangka dan perkara ini naik ke tahap 2, kemudian disidangkan. Pada saat pemeriksaan saksi ada kurang lebih 4 orang saksi yang terungkap di dalam fakta-fakta persidangan itu ternyata mereka tidak pernah menandatangani BAP yang telah dibuat oleh pihak penyidik. Nah, sehingga BAP tersebut diduga untuk tanda tangannya ini dipalsukan karena saksi-saksi yang ditemukan di dalam fakta persidangan itu tidak mengakui bahwa itu adalah tanda tangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi ini tidak pernah disumpah. Fakta persidangan yang terkuak itu saksi-saksi tersebut tidak pernah disumpah, yang seharusnya di dalam KUHP itu sebelum saksi-saksi itu diambil keterangan harus disumpah terlebih dahulu. Nah, saksi-saksi ini tidak disumpah. Itu yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ditemukan di dalam fakta persidangan itu pada saat pemeriksaan saksi ada juga namanya saksi verbalisan atau saksi dari pihak penyidik. Nah, penyidik ini ditemukan terdapat 2 tanda tangan. Jadi 2 tanda tangan seorang penyidik itu karena kalau kita ketahui ini namanya orang tanda tangan itu cuma 1. Nah, ini penyidik mengakui bahwa dia mempunyai 2 tanda tangan yang berbeda yang berlaku di dalam administrasi kependudukannya, seperti itu keterangannya. Setelah kami mintakan tanda tangan yang 2 tanda tangan yang berbeda itu ditemukan di dalam fakta persidangan, ternyata tanda tangan yang kedua dari saksi verbalisan ini atau penyidik ini tidak sesuai atau tidak berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kami dan juga catatan di majelis hakim bahwa ada 2 tanda tangan yang berbeda. Di tanda tangan kedua itu memang terlihat berbeda, sehingga BAP yang dibuat oleh pihak penyidik ini diduga memang penuh dengan rekayasa seperti itu. Jadi mulai dari awal sampai pada fakta-fakta persidangan ditemukan seperti itu. Terus tanggapan Pak dari majelis hakim sendiri bagaimana itu Pak? Ya, mereka punya tanggapan sendiri, mereka punya kesimpulan sendiri. Kita belum bisa memastikan apa tanggapan dari majelis, tetapi kami berusaha mengungkap fakta-fakta persidangan itu dan pasti majelis mempunyai pendapat tersendiri yang nantinya dituangkan di dalam pada saat putusan nanti. Seperti itu. Terinformasi bahwa besar kalau dilihat dari laporan itu adalah 312.500.000. Nah, 312.500.000 dan sudah dilakukan pembayaran oleh Onyx Sinaga itu sebesar 112.500.000. Jadi 112.500.000 itu sudah dilakukan pembayaran. untuk Ferry sudah pernah dihadirkan di persidangan, Ferry? Sudah, kemarin dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan kami juga sudah menggali beberapa fakta-fakta persidangan. Oh, dari tim kuasa hukum, kalian tim kuasa hukum sudah Anda bertanya kepada Kak Ferry, apa tanggapan beliau? Oh sorry, 112.050.000. 112.250.000. Gimana? Apakah tim kuasa hukum kalian sudah pernah bertanya di persidangan nanti kepada Kak Ferry? Apakah sudah pernah bertanya? Ya sudah, kami sudah bertanya. Jadi jawabannya seperti apa? Ya ada beberapa jawaban yang disampaikan bahwa memang yang pertama Ko Ferry itu mengenal Onyx Sinaga memang dari klien kami, memang itu dikenalkan. Tetapi klien kami sebenarnya tidak mengenal Onyx Sinaga ini. Yang mengenal Onyx Sinaga ini adalah AKBP Ginting, gitu. Jadi AKBP Ginting mengenal Onyx Sinaga, kemudian Onyx Sinaga ini lewat AKBP Ginting diperkenalkan kepada klien kami bahwa yang bersangkutan ingin membeli cyanida dan juga karbon dengan nilai
50 kaleng sianida dan 30 sak karbon. Seperti itu. Jadi Covery dalam status ini adalah sebagai penjual sianida dan karbon. Setahu Anda Pak Ginting ini masih aktif dalam kepolisian atau tidak Pak? Ya, informasi terakhir bahwa dulu yang bersangkutan itu dinas di Polda Sulut dan saat ini sudah dimutasi, entah di mana posisinya sekarang. Baik. Pembelian sianida itu klien kami tidak menerima barang tersebut, melainkan dari penjual langsung mengirimkan ke pembeli, yaitu Monik Sinaga. Itu sesuai dengan fakta di persidangan yang kami temukan seperti itu. Satu itu kan penetapan tersangka. Baik. Tahap 2 dimulai, jadi klien kami menjadi tahanan kejaksaan, dititipkan di Polres. Tetapi di Polresta juga kami sempat membuat laporan ke Provos Polda terkait dengan administrasi penahanan yang kita lihat ada tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, kami sempat melaporkan itu Kasat Tahti pada saat itu. Kami laporkan bahwa Kasat Tahti menerima tahanan tetapi tidak dilengkapi tanda tangan dari jaksa. Jadi seharusnya di dalam penahanan itu titipan jaksa ada, selain penyidik ada tanda tangan dari jaksa. Nah, itu tidak ada tanda tangan dari jaksa, sehingga menurut kami cacat formil itu. Kemudian kita laporkan bahwa ini tidak sesuai, sehingga pada saat itu Kasat Tahti dipanggil dan kami meminta pihak Polres agar mengeluarkan klien kami karena cacat formil yang daripada berita acara penahanan ini, seperti itu. Jadi 1 minggu kurang lebih di Polresta, kemudian dititipkan di Rutan Melende kurang lebih selama 2 minggu, seperti itu. Nah, sambil juga kami telah mengajukan kepada Majelis Hakim untuk pengalihan penahanan karena beberapa alasan dan beberapa pertimbangan, sehingga kami mengajukan untuk pengalihan tahanan rumah, seperti itu. Untuk Jadi substansi dan laporan di BAP itu bahwa cek 200 juta itu, dan itu bukan punya saya. Bahkan saya sempat di DPO kan oleh kepolisian. penangkapan Anda di mana itu Pak? Di Makassar. Jadi harapannya ya sangat menaruh harapan bahwa sesuai fakta persidangan saya tidak bersalah. Itu harapan saya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditambah? Saja terkait penahanan administrasinya, selain tidak ada tanda tangan dari jaksa, itu juga dari penyidik tidak menaruh NRP yang seharusnya di situ harus ada NRP-nya, karena kita tidak tahu apakah ini masyarakat atau penyidik yang bertanda tangan di situ. Nah, itu poin salah satu yang kami adukan ke Polda Sulut terkait administrasi penahanan itu. Kemudian yang ceknya tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa cek tersebut tidak dicantumkan atau tidak ada nama dari klien kami, melainkan itu nama perusahaannya dari Monik Sinaga yang berada di cek, yang mengeluarkan cek tersebut. Perkara ini perkara ini adalah kami melihat ada dugaan kriminalisasi. Ya, kenapa kriminalisasi? Karena pertama yang menjadi objek daripada aduan ini adalah cek kosong senilai 200 juta. Itu sebenarnya yang pokok perkaranya itu di situ. Nah, sementara cek kosong 200 juta ini bukan dikeluarkan oleh Aji Sudarmono, tetapi dikeluarkan atau diterbitkan oleh saudara Monik Sinaga, sehingga yang sebenarnya yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Monik Sinaga, bukan Aji Sudarmono. Kenapa seperti itu? Ya karena cek kosong itu dikeluarkan oleh Monik Sinaga dan bertanda tangan perusahaannya dia, sehingga yang harusnya yang menjadi tersangka itu adalah Monik Sinaga. Nah, sehingga kami melihat bahwa ada dugaan kriminalisasi di sini.
Kemudian yang kedua, BAP yang terkuak dalam fakta persidangan itu memang penuh dengan rekayasa. Kenapa penuh dengan rekayasa? Ini yang menjadi benang merah di sini adalah karena BAP tersebut dibuat bukan di kantor Polresta Manado, tetapi di salah satu tempat kantor dari pelapor ini, kurang lebih di Hotel Gels lokasinya. Nah, itu yang menjadi cacat formil di situ. Itu bisa saja di BAP kalau misalnya orang tersebut dalam kondisi sakit parah, baru kemudian ada alasan sehingga polisi bisa mem-BAP seseorang itu di kediamannya. Tapi kalau dalam kondisi sehat harus di BAP di kantor polisi, karena namanya juga berita acara perkara di Polresta, ya harus di kantor Polresta. Nah, yang kedua, ketika di BAP tanda tangannya ini tidak sesuai, jadi bukan tanda tangan orang-orang yang ada di situ. Kenapa tidak sesuai? Karena kita mencocokkan antara tanda tangan yang terdapat dalam KTP, dan kami juga meminta kepada beberapa saksi untuk membuat tanda tangan kembali di depan majelis hakim, apakah tanda tangan di BAP sesuai atau berbeda. Ternyata ada 4 orang saksi yang tanda tangannya memang berbeda, tidak sesuai. Nah, itu yang menurut kami bahwa perkara ini adalah perkara murni kriminalisasi. Kami menduga seperti itu. Dan yang kedua, harusnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah saudara Monik Sinaga, yang kemudian sampai saat ini yang bersangkutan tidak tahu keberadaannya. Bahkan kemarin pada saat persidangan jaksa tidak mampu menghadirkan saudara Monik Sinaga ini untuk dihadirkan di dalam persidangan. Berarti ada permainan, Pak? Ada permainan antara pelapor dengan... Kami menduga seperti itu, tetapi kita akan melihat lagi di fakta persidangan, ya tinggal nanti apakah permainan itu kan itu adalah keputusan dari majelis, kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Untuk Ferry sendiri dia terlibat sebagai apa di sini? Siapa? Ferry, Pak Ferry. Kalau Pak Ferry, Ko Ferry itu sebagai penjual, dia penjual cyanida dan juga karbon, seperti itu.